Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk pada materi kali ini Pak Alam akan memberikan materi tentang budaya Apa itu budaya? Ada yang tahu budaya? Apa? Budaya itu apa? Adit? Tahu Adit? Pak El? Orang seperti goletin aku. Apa itu budaya? Apa? Keragaman. Keragaman itu berarti contoh jenis budaya. Apa itu budaya? Tahu contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya? Kesenian. Kesenian contohnya apa? Gambar. Melukis sama dengan gambar. Apalagi? Menari. Mewarnai. Selain itu apalagi? Seni tari, seni musik, seni kerajinan. Itu contoh budaya dalam artian bentuk atau hasil karya. Nah, kalau budaya di sini diartikan nanti adalah sebuah kebiasaan yang baik. Contohnya apa kebiasaan yang baik? Perilaku, oke, perilaku yang baik contohnya apa? Sopan, santun, hormat sama guru, bapak guru, disiplin, apalagi? Jujur, betul, apalagi? Menghormati yang lebih tua, apa? Tolong menolong. Nah, kalau diaplikasikan atau diterapkan ke dalam sekolah, contohnya apa kebiasaan yang baik? Berpakaian yang rapi. Ada kalanya tidak berpakaian rapi? Ada? Apa? Contohnya apa? Tidak memakai dasi, tidak memakai kaos kaki, tidak berpakaian rapi sesuai harinya. Ya? Nah, tujuannya apa sih kita kok budaya positif? Nah, tujuan dari budaya positif apa kira-kira? Tujuannya apa? Kok kita menggunakan budaya positif kira-kira apa? Nah, kira-kira apa? Tadi apa misalnya? Disiplin, terus jujur, sopan, menghormati, apalagi menolong. Tujuannya apa kok kalian bersikap seperti itu atau berbudaya seperti itu? Membentuk yang namanya karakter atau kepribadian. Kalau kalian sudah berkepribadian, berkarakter yang baik dalam kegiatan apapun, dalam kegiatan dimanapun pasti akan berjalan dengan Nah, contohnya apa? Karakter yang baik tadi ya. Kalau misalnya ada orang tua di jalan, orang tua atau guru di tempat lain, kalian apa contohnya? Memberi salam. Nah, kalau diaplikasikan atau diterapkan ke dalam kegiatan KBM, budaya positif contohnya apa? Dalam kegiatan sekolah yang sering kalian lakukan contohnya apa? Kalau diaplikasikan setiap pagi kalian ngapain? Piket, betul, boleh. Dilaksanakan apa tidak? Siapa sih orang? Bayu. Pasti Bayu ya baik. Ada yang lain yang tidak sering piket siapa? Kalau kita kelasnya sekolah atau piket siapa? Yang dewe. Berarti tidak memberi contoh yang baik. Selain piket apa? Setelah bel berbunyi masuk, kalian ngapain? Sebelum belajar. Nah, ini saya akan berikan contoh
Satu, melaksanakan tata tertib. Contohnya tadi apa? Tata tertib? Berpakaian. Terus apa lagi tata tertib? Piket. Terus apa lagi tata tertib? Apa? Berdoa sebelum dan setelah belajar atau belajar. Tertib. Artinya apa? Ada jam pelajaran. Tertib. Kalau tidak ada jam pelajaran, bagaimana yang terjadi di sekolahan? Primen kira-kira. Hampir dapat jam pelajaran Senin apa, Selasa apa, tidak ada jadwal seperti itu, kira-kira bagaimana? Gempa. Apa di? Lupa. Oh lupa. Kalau tidak ada jadwal, kira-kira bagaimana yang terjadi? Kamu masuk sekolah primen. Wih, seneng ya. Jam kosong kabeh. Berarti akan terjadi yang namanya keributan, kekacauan, ya. Oke, jam siapa? Oh, kurang ngerti, nggak akan jadwalnya. Nah, itu yang namanya salah satu penerapan tata tertib di sekolah. Membuat jadwal itu termasuk tata tertib. Piket. Tata tertib Senin siapa? Di piket muncul. Nah, Senin siapa? Di benar supaya tertib. Nah, itu adalah yang pertama, penerapan atau melaksanakan tata tertib. Contohnya bisa ya. Oke, lanjut yang kedua. Pelaksanaan tata tertib, pelaksanaan budaya positif yang kedua adalah cinta kebersihan dan lingkungan. Cinta kebersihan dan lingkungan. Contohnya apa coba? Membuang sampah pada tempatnya. Sudah dilaksanakan? Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Kalau tidak belum, nangis sorboe sampai sampah, berarti kamu tidak cinta kebersihan dan lingkungan. Di depan ada apa? Tanaman. Bagaimana kita mencintai tanaman, lingkungan? Sing piket mulai besok, jawab secedok atau orang cedok, silakan tanamannya di apa? Bubur. Kayak pohon. Berarti main apa? Gede nggak pakna? Pakna. Tanaman juga dipaknani di usia dengan cara disiram, diberi pupuk. Paling tidak kalian punya tugas tambahan yang piket gantian nanti menyiram tanaman. Itu cinta kebersihan. Kalian cinta kebersihan nggak? Fungsinya apa? Lagi seperti motor kayak gini. Berarti kalian belum melaksanakan sebelumnya yang namanya cinta kebersihan. Nanti kalau mau pulang yang piket hari Rabu berarti besok pagi tidak usah nyapu. Paham? Jadi yang piket dari Rabu Selasa siang habis KBM nyapu. Yang hari Kamis Rabu setelah KBM nyapu. Oke, lanjut. Kebiasaan atau disiplin yang ketiga yang bisa diterapkan adalah kejujuran. Apa itu kejujuran? Kemarin kalian baru saja melaksanakan yang namanya PTS. Coba saya pengen ngetes sing wingi nyontek salah. Bayu, pelajaran apa, Bay? Apa? Jujur, betul. Tapi, jangan diulangi lagi. Ada lagi yang nyontek? Siapa? PPKN. Astagfirullahaladzim. Jujur. Positif. Positif. Lama? Nyontek. Dan nyontek berjamaah siapa? Setelah nyontek apa yang kurang? Nah, ini kejujuran. Contohnya tadi kemarin PTS yang saya omongkan apa? Misalnya di kantin. Ngapain di kantin? Banyak. Jopot gorengan loro bayarin 1.000. Kalau misalnya sekarang gorengan harganya 2.000 dulu ya? Iya. Akan jopot loro bayarin gitu. Saya itu makan. Enak nih men. Dia jopot gorengan sisi maning bayarin
adalah religius. Apa itu religius? Bersifat agamis atau agama. Contohnya kayak kemarin setiap pagi baca doa sebelum belajar. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli. Apa doanya? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kepedulian. Kepedulian. Nah, yang terakhir, apa itu kepedulian? Misalnya kalau ada anak atau teman yang sakit, kalian harus menjenguk, mendoakan, jangan malah ora temen meriang-meriang temeng. Ya, jangan seperti itu, gitu ya. Jadi ini sekedar budaya positif. Contoh lain, kalian bisa melaksanakan kegiatan upacara, bisa melaksanakan kegiatan kemarin pramuka. Itu adalah beberapa contoh dari kegiatan yang positif. Bisa ya kira-kira ya? Apa supaya kalian berkarakter, berkepribadian yang ya? Jadi nanti kalau ada lagi kita sambung dengan materi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sambil nunggu selesainya bertata tangan ini.
taman yang hening dan sunyi, kita berkumpul membentuk lingkaran. Mempererat rasa persaudaraan agar kasih sayang tetap terpatri di hati. Agar kita tidak saling kehilangan arah, maka perlulah pemimpin upacara hadir di arena api unggun. Kamaludin. Kapal sudah tertambat di dermaga Makna. Lalu kita lempar sauh agar mudah untuk berlabuh. Kami tak akan bisa hidup sendiri. Kami bisa berbuat untuk dapat berbuat. Tak akan semuanya dilewati dengan Jemputlah kakak yang telah banyak membantu kita untuk hadir di tengah-tengah kita agar kita tenang dalam melakukan kegiatan. Gue capek sih. Tolol apa sih? Ya, gue keren apa? Kenapa? Apa sih? Punya hormat. Sama Grab. Hormat oi. Be antu lah dorong. Malam ini kita berkumpul untuk melakukan upacara api unggun Yang diawali dengan laporan pemimpin upacara sebagai wujud kesiapan jasmani dan rohani kita. kita butuh penyemangat dalam upacara api unggun ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama senandungkan nilai-nilai yang tertulis dalam Himne Pramuka. Yap. Ngaruh kayak apa sih? Ano to na to? Oh, sorry. Kita terkadang hanya bisa mengucapkan, namun kita sering tak menghayati. Apalagi mengenalkan nilai-nilai yang ada dalam dasar dharma. Cobalah renungkan. Bagaimana kita bisa menjadi panutan
sedangkan kita sendiri tak pernah berbuat. Kita masuki acara api unggun ini dengan penyalaan obor utama yang diikuti dengan api-api Dasa Dharma. Api. Pasukan Dasa Dharma, jalankan tugasmu. Gue menang. Gue keren gue. Beli juga yang mau makan ya kan. Menang pan. Gara-gara nang. Kayak aib dong, bang. Mana ke Boboy? Ya, Boboy. Boboy gua saya 10. Kena dulu. Kau kan disiokan. Diam. Akan diokan weh. Angkat. Kan dulu gua pindah Pak. Akan disiokan. Mana kan lu? Kan diam. Mana kamu? Kemanusiaan ya. Patuh dan suka bermusyawarah. Dalam nolong dan tabrak. Tenang, rajin, terampil dan gembira. Setuju. Hemat, cermat dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani, dan setia. Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat semua? Sudah pada makan? Oke, untuk materi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Apa? Ada yang tahu enggak? Keyakinan kelas. Yakin berarti apa? Yakin, percaya. Percaya. Percaya apa? Percaya diri. Dirinya siapa? Diri sendiri. Percaya diri mau apa? Mau apa? Keyakinan kelas. Kelasnya harus percaya diri. Berarti apa? Di dalam pembelajaran kita harus punya batas-batas atau peraturan-peraturan untuk menunjang pembelajaran supaya kita menjadi anak yang percaya diri. Karena percaya diri itu adalah salah satu dari karakter. Atau apa karakter? Karakter atau nama lainnya apa? Sifat boleh, sikap boleh. Nah, jadi dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan kelas, kita akan membentuk pembelajaran yang membentuk rasa percaya diri untuk membuahkan atau membuahkan apa karakter yang positif. Saya sering bilang, kalau Pak anak masuk apa? Harus diam. Dengarkan dengan baik, harus diam, saling menghormati. Kenapa? 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 Kenapa, Ben? Ketawa. Kenapa? Oh, kenapa
Primen. Rewujud. Nah, oleh karena itu ya perlu ada yang namanya keyakinan. Coba siapa yang berani maju? Kira-kira yang kalian harapkan dari pembelajaran itu apa saja? Kira-kira peraturan, bukan peraturan ya. Keyakinannya apa saja? Paham apa enggak? Yang kalian harapkan dalam pembelajaran dalam suatu kelas, pengen kamu kelasnya keprimen. Apa? Siapa yang berani sudah apa? Malah orang pada gendut. Apa satu misalnya? Bersih. Oke, bersih. Sudah bersihkah kelas kalian? Kenapa dipakai keyakinan? Kalian nggak yakin kelas kalian bersih? Betul. Bersih adalah salah satu keyakinan kelas, tapi belum diterapkan dengan sama dengan baik. Nanti diterapkan. Ya? Aja cuma dalam omongan omong doang, tidak ada pelaksanaannya. Bersih. Apalagi? Damai. Damai itu kayak apa yang kalian harapkan? Damai. Oke, damai. Yang kalian harapkan apa damai? Enggak pada gelut. Kalau ada gelutnya masa gelut? Masa diajar Pak Alu ada yang gelut? Tidak ribut atau tidak bicara sendiri-sendiri. Boleh tidak bicara sendiri-sendiri. Apalagi yang kalian harapkan supaya kelas ini berjalan dengan baik, pembelajarannya bersih, oke, damai, oke. Apalagi? Rapi atau tertib? Boleh. Tertib atau rapi. Yang diharapkan bagaimana tertib atau rapinya? Maksudnya primen tertib atau rapi? Bajunya dimasukkan, jangan dimasukkan bajunya enggak? Tidak boleh. Jadi karena ada mereka-nya. Kalian berarti bajunya harus rapi. Apalagi begitu bel masuk, Pak Alam masuk, kalian sudah masuk di dalam kelas. Itu yang diharapkan? Ya. Sudah dilaksanakan belum? Tiga yang sudah dilaksanakan berapa? Bersih sudah? Alhamdulillah belum. Damai sudah? Mending. Ambil Pak Alam ada ngotot sidik ya. Damai, tidak bicara sendiri, dan Pak Alam menang berbohong ya kalian pada ngomong damai. Tertib sudah? Ya, tiga ini saja masih belum bisa dilaksanakan. Coba. Nah, kenapa? Keyakinan yakin kalau kelasnya bersih, apa pembelajarannya bagaimana? Nyaman. Kalau kelasnya pembelajarannya damai, apa? Tenang, enak menerima pelajaran. Ya pada. Kalau kelasnya tertib, juga kalian akan nyaman dalam memperoleh pelajaran. Ya pada. Nah, jangan hanya di sini, jangan hanya di dalam atau omongan luar, omongan saja. Bisa enggak kira-kira dipraktekkan? Insya Allah. Mulai kapan? Besok. Oke, besok Pak Alam tak coba ke sini. Apa yang saya cek pertama? Si piket, siapa besok? Nah, berarti besok kalau Pak Alam kesini, kalian kelasnya masih kotor, berarti keyakinan kalian, kesepakatan kalian tentang kebersihan belum bisa dilaksanakan. Apakah kalau yang tidak melaksanakan boleh dihukum? Boleh ya? Boleh. Gapakna? Cereng. Dikatakan. Suruh berdiri. Nah, inilah bedanya antara pembelajaran zaman dulu dengan kurikulum merdeka. Sebisa mungkin tidak menghukum anak. Sebisa mungkin
Dan makanya apa? Kalau bisa jangan menghukum anak. Karena apa? Dalam pembelajaran kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Jadi kalau ada guru yang menghukum itu pasti kalian sudah sangat terlalu. Pasti itu. Jadi tidak mungkin salah sedikit, salah sini, tonjol. Kurikulum merdeka kalian sangat-sangat dilindungi oleh pemerintah. Bebas. Bahkan pembelajarannya namanya pembelajaran diferensiasi. Kon garap IPS piye, kon garap IPS piye, kon garap IPS piye. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak bisa dipaksa. Selama ini masih podo kabeh. Sebetulnya itu nanti bertahap. Pemerintah mau bertahap dalam artian pembelajarannya walaupun dalam satu kelas nilainya berbeda-beda ataupun yang diajarkan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Yang pertama, kesepakatan kelas itu yang pertama langkahnya adalah guru meminta semua murid untuk menuliskan apa saja peraturan yang perlu disepakati. Baru 3, mau ada lagi apa enggak? Apa? Tepat waktu. Masuk disiplin apa enggak? Tertib ya? Tepat waktu artinya apa? Pak Alam boleh aja kesuwen, Pak Dika aja kesuwen. Begitu menembus Assalamualaikum, Waalaikumsalam, betul ya? Langsung balik. Artinya apa? Kalian pengen di kelas ini apa? Supaya pembelajaran kalian itu berjalan dengan lancar. Kamu naik kelas tidak merasa terpaksa. Itu yang membuat kalian merasa nyaman di kelas. Coba kalau kalian dipaksa naik kelas, kamu masih pengen beli kayak apa? Kamu masih pengen jajan kayak apa? Itu ada, makanya ada yang namanya tertib. Kita kasih toleransi. Batas waktu berapa menit kalian saya beri waktu tambahan untuk jajan 5 menit termasuk kesepakatan kelas. Wes 7E tak kasih tambahan 5 menit. Kalau sudah 5 menit saya harapkan semuanya bisa masuk kelas. Ada lagi tidak yang ditambahkan? Berarti kalian menulis semua keinginan kalian yang positif supaya pembelajaran berjalan dengan enak. Tujuannya itu ben kowe senaune belajarnya ora terpaksa, ora karo ngantuk, ora karo kedumel. Aneh. Kayak pe. Ya makanya ada pembelajaran diferensiasi. Mungkin blok barat matematika tambah-tambahan, blok tengah pengurangan, blok ini pembagian, blok timur perkalian. Kenapa? Kemampuannya berbeda. Nanti kalian silakan ya ditulis kepinginan kalian apa, ngomong sama wali kelas. Kata Pak Alam harus ada keyakinan kelas. Nanti ini disepakati bersama. Enak aja. Oh belum beli kemarin malam cuma 38.000 AP. Ada iuran kas? Apa tak belikan Pak Alam? Apa buat Pak Alam saja uangnya? Nah, karena dengan jam juga kita bisa mengetahui keyakinan kas. Oh Pak Alam Gusti Laka Sosol. Pak Alam jadi panulang 67 5 menit toh. Itu 10 menit orang mana-mana. Itu juga termasuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Tapi ini kalian kan malah seneng ya. Buru-buru Pak Alam orang jam terakhir mana? Wes kita ngobrol, kita ya, ya. Ya, jadi nanti kalian bisa menulis semua keinginan kalian. Yang kedua, yaitu harus pakai kaca tambahan. Yang kedua, semua usulan ditulis di papan tulis. Ya, jadi nanti ditulis, kalau kalian bilang siapa yang mau maju silakan ditulis. Yang ketiga, bersifat
Aja. Jampos. Ngerti jampos ya? Jampos Pak Alam lah. Buat kayak aku rasa pelajaran alam dasar KBB belum. Nah, yang positif tadi bersih, damai, tertib, aman misalnya, terus apa lagi? Yang keempat, guru bisa mengecek kembali usulan dari murid apakah masih ada pertanyaan yang berbentuk aturan. Tidak boleh aturan, kesepakatan. Kesepakatan itu bukan suatu aturan. Aturan itu berarti ada ketentuannya. Jadi sepakat ya sepakat deal. Kita buka tirai nomor 2. Song misalnya seperti itu. Sering lihat? Apa itu? Sepakat deal. Jadi tidak ada teman, tidak ada anak buah, tidak ada 7E yang melanggar. Kalau melanggar sanksinya apa? Tidak disanksi. Disuruh memahami kesepakatan yang telah disepakati bersama. Ojo malah loro papa lah boleh dak sanksi nih. Namanya kesepakatan kalau dijalankan dengan baik akan terasa enak. Ya hasil musyawarah. Yang kelima apa itu? Bukan positif. Nah, untuk ya, nilai-nilai tadi harus menjadi kebaikan atau keyakinan yang menjadi pokok utama keyakinan. Ya, jadi nanti suatu saat akan kita praktekkan. Silakan kalian pengennya apa? Kelas eksperimen. Dipasangin. Deal. Berarti apa? Bagaimana caranya? Terpaksa pora. Bisa ora. Wis jadi kesepakatan bersama. Keyakinan bersama. Iya. Tidak ada yang launan 10.000. Orang kena kayak kalau sudah menjadi kesepakatan bersama, keyakinan bersama itu harus disepakati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Itu ya. Jadi nanti pengen kipas angin, boleh bisa dikipas angin. Somo Pak, pembelajaran jam terakhir pengennya copot jilbab, copot klambi akan tetapi ora. Jangan ya. Kesepakatan kan juga berpakaian yang rapi dan sopan. Mujawadon orang usah nganggo lipstick. Ya. Lipstick orang usah. Sing lanang ya ora usah ya. Kita boleh sing lanang. Kesepakatan klasik. Laki-laki boleh pakai lipstick kalau tobat. Kita berarti kesepakatan klasik negatif yang tidak baik. Yang tidak baik. Ya. Jadi itu. Apalagi kira-kira ada lagi kesepakatannya? Ya. Jadi itu salah satu bentuk supaya kalian merasa betah di dalam kelas. Aturannya dibuat sendiri. Ya, dibuat sendiri, tapi jangan sepenake. Terus penake dewek banget, pan mangkat kena, pan ora kena, masih dalam koridor atau aturan-aturan yang baik. Itu yang namanya kesepakatan. Kalau sudah ya, disepakati nanti mungkin boleh lewat wali kelas atau lewat saya bisa nanti kesepakatannya berapa. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti kalau sudah ada kesepakatan kelas itu kalian sudah bisa menjalankan apa? Pembelajaran dengan baik. Itu ya. Jadi oke, nanti besok saya akan mulai mengecek tentang kesepakatan kelas. Pertama, kebersihan. Besok tak cek. Deal. Berarti kalian sudah menjalankan kesepakatan kelas. Yang kedua apa? Damai. Tidak bicara dong guru yang pulang. Kalau tak ngomong beresin tak bisa tak boleh. Tak berarti udah sepakat nih ya. Orang setuju. Nah, dalam artinya apa? Supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Itu ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kesepakatan kelas nanti 7E bisa tercapai ya, sehingga kalian belajar tidak ada keterpaksaan, tidak ada rasa berat.
Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Setu Malang, yang kami hormati Bapak, Ibu-Ibu, Dewan Guru, Staf dan Usaha SDN Setu Malang. Perkenalkan pada pagi hari ini saya Mustika MSI, calon guru penggerak angkatan 5 SDN Setu Malang, akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang materi yang telah saya dapatkan selama pembelajaran modul 1. Dan di sini lebih difokuskan pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Pada dasarnya apa yang telah kita laksanakan atau telah kita lakukan sebetulnya tidak jauh berbeda, tapi mungkin dalam hal ini karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi adat, sehingga menjadi sebuah rutinitas. Nah, di sini nanti saya akan sedikit memberikan teori tentang motivasi, teori hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum saya memulai teori tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi, sedikit saya akan berbagi cerita kenapa kok Ki Hajar Dewantoro KHD kalau kita sebut itu menggunakan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi itu adalah pencetusnya dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Sejarah dulu waktu itu beliau kalau tidak salah diasingkan, entah itu di Eropa atau di mana, di Belanda waktu itu, iya di Belanda. Sedangkan beliau saat itu sedang memfokuskan membuat sesuatu, kebetulan anaknya ngerengek, ganggu istilahnya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang kata orang tua, timbul rasa emosi. Emosinya ini bukan overload atau under control, di mana anaknya itu dihukum, ditaruh di luar rumah, yang mana pada saat itu sedang turun salju yang cukup lebat. Beliau asik dengan kesibukan beliau sampai beliau lupa bahwa beliau sedang menghukum anaknya. Nah, setelah beliau sadar, beliau merasa bersalah, merasa sangat terpukul karena anaknya mengalami kelainan saraf, pembekuan saraf. Nah, disinilah kalau saya pribadi menarik benang merah, kenapa beliau berpihak pada anak, menghamba pada anak. Pada dasarnya bukan karena, ya memang betul anak itu harus kita gulawantah semaksimal mungkin. Tapi kalau saya pribadi mengambil benang merahnya karena keteledoran beliau, karena mungkin keinsafan beliau, sehingga konsep keberpihakan pada anak itu muncul pada teori pendidikan saat ini. Ya tidak salah, misalnya guru menghukum ya tidak salah. Nah, disinilah nanti ada teori-teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita mulai saja yang pertama. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah manusia cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, saya pribadi ya, kemarin ya, saya segera merampungkan RPP pada deadline hari ini. Motivasinya apa saya? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan? Apakah untuk yang kedua mendapatkan imbalan? Atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri? Nah, rata-rata kalau anak itu biasanya yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi untuk anak
Ya mudah-mudahan kita tidak nomor 1, nomor 2 walaupun juga sering nomor 1, nomor 2 pasti ada, tapi mudah-mudahan kita bisa masuk yang nomor 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Doyok-koyok terus Mas Febri, Pak Febri, Bu Raras, RPP-nya sampun dereng. Pak Alam sudah belum RPP-nya, maaf ini misalnya seperti itu. Nah, berarti kan mana-mana ditagih, mana-mana jadi akhirnya apa? Udahlah dikerjakan. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya. Cepet-cepet ngumpulna ben mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Bisa berupa pujian, bisa berupa ucapan selamat, bisa berupa barangkali ada ribet berupa uang atau yang lain. Itu biasanya anak-anak. Kalau anak-anak loh ya Bapak Ibu, kalau panjenengan semua dan kita mudah-mudahan tidak. Kita mudah-mudahan yang ketiga, motivasi kita yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada motivasi apa-apa, tidak ada keinginan apa-apa. Ya, it's my job. Itu adalah tugas saya. Jadi mau di alam kepala sekolah, mau di alam guru senior, mau di alam teman-teman, itu tidak berpengaruh karena kita mempunyai motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, termasuk masuk ke dalam kelas. Jenengan itu masuk ke dalam kelas sama seperti saya pada manajer Tomo. Malam kurang 5 menit sudah pulang. Nah, ini salah satunya ya, berarti saya mungkin masih motivasi yang 1, 2. Nah, ini kita berubah. Ya, jadi kita semua melakukan tugas kita, melakukan kewajiban kita. Mudah-mudahan motivasi yang ketiga, motivasi internal, motivasi dalam diri kita sendiri. Sampai kita semua ya anak-anak udah gitu. Kita tanamkan pada anak-anak mengerjakan tugas, anak-anak mengerjakan PR, itu motivasinya untuk menghargai diri sendiri, tidak untuk mendapatkan nilai, tidak untuk mendapatkan ucapan atau katakanlah apa ya semacam pujian dari guru. Sudah. Nah, nanti akan saya berikan perbedaan hukuman konsekuensi itu apa? Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kelihatan kan? Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini BK, Bu Raras, Pak Febri barangkali bisa menambah pengetahuan. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Hukuman yang pertama biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri anak. Contoh, push up 100 kali. Ya, itu biasanya menyakitkan. Kalau konsekuensi emang harus terjadi. Jadi tidak ada kata menyakitkan. Konsekuensi ngerti nih. Jadi istilahnya apa ya? Ada sebab, ada akibat. Ya, jadi kalau kita tidak melaksanakan sesuatu, tidak mesti harus dihukum, tapi kita menggunakan konsekuensi kita apa. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini yang kita bahaya. Kalau anak sampai merasa sakit fisik, sakit hati, jangka waktu yang lama, menjadi semacam anak yang tidak bisa bergaul di dalam masyarakat. Contoh hukuman fisik, berdiri di depan kelas. Betul, ya. Tapi barangkali anak itu misalnya merasa dikadikkan seperti ini ya, isinya masih ini. Walaupun nama itu kita betul, niat kita betul, tapi perlu kita tinjau ulang. Namanya hukuman atau konsekuensi yang akan kita pilih. Kebandingannya dengan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya,
Ya, jadi kalau yang hukuman biasanya berimbas cukup lama, kalau konsekuensi pendek. Yang ketiga, anak menjadi membenci akan kedisiplinan. Membenci kedisiplinan. Karena apa? Selalu berkaitan dengan hukuman. Padahal tidak mesti disiplin itu berkaitan dengan hukuman. Ya, kayak upacara disiplin jam 7.00 datang. Kalau tidak datang, nah ini nanti tugas BK dan guru-guru yang lain bisa menerapkan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Dan yang terakhir, biar tidak terlalu panjang, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, sehingga anak kalau kita marahin, ya, makanya saya kembali berpihak kepada anak, menghamba kepada anak, ini berarti bukan hukuman, tapi kita lebih mengarah kepada yang namanya konsekuensi. Artinya apa? Anak kehilangan tidak dibuat nyaman, tapi hanya untuk jangka waktu yang sementara atau tidak terlalu panjang. Ya, misalnya konsekuensinya kalau nyoret tembok, konsekuensinya apa? Ya temboknya dicat lagi, jangan anak dipukuli, diantemi, tidak usah. Cat lagi, konsekuensinya kamu jangan tangannya dipentong pakai penggaris, tangannya itu hukuman. Kalau konsekuensinya buat tembok seperti sedia kala, sehingga anak ya. Nah, itu akan menjadi pembelajaran buat anak. Itu dulu yang perlu kami sampaikan. Nanti mungkin materi-materi selanjutnya bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.